Halo Sobat FPL, akhirnya kita ketemu lagi, kembali lagi di Zona FPL, media referensi Fantasy Premier League di Indonesia. Setelah lama banget ya kita nggak ketemu, gila lama banget. Walaupun ada jeda gitu ya, kita kepotong masih ada Euro, ada Copa America, ada Gold Cup, ada Olimpiade juga. Cuman tetap yang paling kita tunggu tuh Premier League. Emang Premier League ini fenomenal, sampai ada FPL-nya juga, jadi kita bisa ikut seakan-akan kita jadi manajer nih. Oke. Jadi tentu aja buat para manajer di sini, Zona FPL akhirnya ini bisa dibilang season pertama kita membuka liga kita untuk umum gitu ya. Setelah memang kemarin 1 tahun kita uji coba, cuman akhirnya sekarang kita bisa nih, kita buka. Jadi biar lebih seru gitu, feel-nya tuh lebih seru, persaingannya lebih ketat, dan kalau semakin banyak yang ikut itu mungkin gimana caranya sih biar kita tuh ada, ya paling nggak di jurukun lah, paling nggak di bawah gitu. Gimana caranya kita di papan tengah, atau bahkan kalau bisa di papan atas, atau nggak menutup kemungkinan pas seasonnya berakhir kita jadi juara, who knows. Makanya tetap ikutin terus Zona IPL kemanapun lu berada buat ikutin Premier League. So pastinya jangan lupa buat join liganya, ini ada di postingan Instagram kita, langsung aja di follow juga Zona FPL. Jangan lupa ikutin juga rules-nya biar makin seru, jadi teman-temannya bisa pada ikut gitu ya. Oke, bersama gua Fadil di sini kita akan bahas nih sedikit preview. Kira-kira game week pertama nih gimana? Karena random banget, serandom itu. Kita belum tahu kejadian di lapangan di mana gitu, kejadian yang bakal terjadi di lapangan. Sementara rumor kan macem-macem. Ntar yang main siapa nih, Grealish kah, atau Danny Ings, atau Watkins nih gitu. Oke, jadi di sini gue bakal berbagi tips and trick yang kita main simple dulu aja lah, nggak usah mikir macam-macam, nggak usah, karena nggak ada statistik, tapi ada statistiknya. Jadi dia gini, untuk merancang starting 11 sih, pokoknya semuanya termasuk pemain cadangan, itu kita paling nggak melihat sampai 3 game week ke depan, atau bahkan 5 game week, itu tergantung ya. Cuman biasanya kalau misalkan game week 1-3 mungkin ya kita dari yang squad sekarang lah. Tapi kalau misalkan sampai game week 5 itu kita paling nggak ngeliat nih game week pertama sama kedua tuh gimana. Nah, triknya tuh sebenarnya mudah. Yang pertama tadi bisa dari fixture difficulty rating gitu ya, itu bisa dilihat dari situ sampai 3 game week ke depan. Dan clue-nya salah satu yang oke di sini adalah dari Aston Villa, itu salah satunya ya. Kemudian adalah kita lihat dari bursa transfer itu mana yang topnya, karena itu kan menjadi penentu mayoritas nih. Apalagi kalau misalkan kita konteksnya persaingan, pasti teman-teman di sini lo semua kan, pasti lo semua join liga tuh gak cuma satu, banyak gitu kan. Otomatis kalau misalkan ingin bersaing, kita lihat dulu mayoritas, jangan buru-buru game week awal langsung diferensial. Itu kayak ya, tapi nggak apa-apa kalau emang lu seorang risk taker, lu mau ambil ya no problem gitu. Cuman intinya di sini adalah kita ikut arus dulu aja gitu, kita ikut arus dulu. Atau kalau misalkan kita nggak mau ikut arus, kita mau dengan idealis sendiri, ya lihat dari season yang lalu produktivitasnya gimana. Cuman tetap kondisi sekarang udah beda. Ya contoh aja lah Grealish gitu, Grealish sekarang udah di City, yang tadinya di Aston Villa. Padahal dulu bisa dibilang statusnya diferensial kalau misalkan kita ingin opsi lain. Tapi yang menarik di sini adalah seorang Grealish itu dipilih lebih banyak jika dibandingkan Mahrez, Sterling, bahkan De Bruyne sekalipun, itu Grealish. Dan untuk striker, Danny Ings ini ternyata top. Dia ada di 30,9% pemilihan untuk striker, mengalahkan Harry Kane gitu. Coba bayangin seorang Danny Ings. Padahal di situ di posisi itu masih ada Oli Watkins gitu. Walaupun chance permainannya untuk game week pertama ini sih kalau dari data 75% gitu ya. Cuman kita bicara di sini bahwa adalah kita lihat mana yang populasinya besar. Otomatis ketika minimal populasi besar tersebut mendapatkan poin tinggi dan kita nggak punya pemain itu bahaya. Posisi kita di klasemen itu terancam ya gitu. Kecuali kalau misalkan pas kecil ya kita sama-sama kecil gitu. Jadi kita ikut arusnya dulu deh. Arus transfernya ini kita lihat, karena lu di sini bukan pandit yang untuk melihat seberapa bagus statistik pemain aslinya di lapangan, karena balik lagi yang kita cari di FPL adalah poin gitu kan. Dan poin ya dari gol, dari assist, kalau dari kiper dari save. Kalau kiper sih di sini tetap Martinez ya, disusul dengan Foster dari Watford gitu. Kemudian juga kalau misalkan untuk pemain belakang itu duo Liverpool ini sebenarnya masih bisa cukup menarik gitu ya. Ada TAA dan Robertson, namun yang topnya di sini adalah Luke Shaw. Ya kita tahu Luke Shaw itu nggak cuma mampu memberikan poin dari defense, tapi juga untuk attack bisa memberikan assist dan juga gol. Dan kita juga lihat Shaw ini potensi untuk dimainkannya itu cukup sering gitu.
Kemudian kalau misalkan kita lihat di City masih ada Ruben Dias dan ada pendatang baru juga di Arsenal yaitu Ben White. Jadi simpelnya gini, gue kalau nyebutin pemainnya tuh kebanyakan karena gue nggak punya data dari lapangan gitu kan, belum terjadi nih di lapangan. Jadi di sini triknya gitu aja, lu lihat aja nih most pick-nya siapa, kemudian juga yang paling penting tadi FDR-nya dilihat 3 game week ke depan itu gimana. Itu menurut gue itu cara paling simpel sih, itu aja sih kalau menurut gue. Dan sekarang Dallas itu jadi pemain tengah setelah sebelumnya pemain belakang. Jadi emang cukup unik nih, kita harus benar-benar lebih jeli lagi untuk melihat posisi-posisi pemainnya. Belum lagi kenaikan harga-harga pemainnya. Jadi pemain-pemain yang bersinar itu naik harganya juga bisa dibilang gila-gilaan gitu ya. Jadi udah susah kayaknya nyari pemain di range harga 7 itu yang bisa memenuhi ekspektasi kita sesuai season kemarin. Kecuali mungkin pemain baru, kayak misalkan kita lihat Ben White itu cuma 4,5. Nah, kenapa kita harus juga melihat pemain-pemain baru yang baru datang ini adalah dari segi harga. Itu adalah dari segi saving money kita. Karena kemungkinan pemain yang harganya sekarang pas baru dirilis ini kecil gitu, nah itu naiknya cepet biasanya. Tahu-tahu nanti belum half season belum berakhir gitu udah 5,5 padahal awalnya 4,5. Jadi itu yang bagus ketimbang misalkan contoh kita terlalu beratin di yang mahal-mahal tapi ya otomatis kita juga nggak tahu performanya gimana. Jadi lebih kita ngejaga untuk nunggu yang mahal-mahal ini on fire, tapi paling nggak ya pastiin pemain-pemain inti ini juga udah ada gitu. Mungkin kalau dari gue itu sih FDR ini diperhatikan. Mungkin kalau gue lihat di sini ada Aston Villa, kemudian juga kalau untuk di match pertamanya ada Chelsea, ada Leicester gitu. Dan juga kalau misalkan di Manchester City mungkin pertama kali ya nih City sama Spurs akan saling berhadapan, tapi kalau misalkan ke depannya City ada peluang juga untuk mendulang poin. Nah yang paling penting di City ini kita nggak tahu nih starting eleven-nya gimana. Jadi intinya kita benar-benar nunggu game week pertama sih. Dan match pembuka juga bisa mendulang poin. Arsenal lawan Brentford ini menarik karena kalau kita ngelihat fenomena Gabriel Magalhaes yang di season lalu itu di awal-awal cukup bisa ngasih poin ya dari defense sama gol, yang bisa jadi itu juga akan terjadi di Ben White. Oke, mungkin kalau dari gue itu aja ya, karena ini masih random. Sementara kalau misalkan gue bahas semuanya satu-satu dari match pemain dan gue belum ada datanya, itu juga terlalu lama sih. Kecuali kalau misalkan kita udah mulai ketemu petanya dari poinnya juga segala macam, menit bermainnya masing-masing pemain, strategi dari pelatihnya juga. Jadi selamat datang di Premier League season yang baru, dan semoga di FPL kali ini juga poin lu semua juga bagus. Dan yang pasti ya kita asikin aja lah, kita bawa seru lah, kita jadi tahu kan kalau ternyata ada pemain ini, ada pemain yang jago. Dan satu lagi ya, ada Teemu Pukki dari Norwich, itu gue pakai. Ya udahlah, kita lihat aja gimana nantinya. Oke, mungkin dari gue cukup sekian. Jangan lupa di follow media sosial kita yang paling aktif di IG sih, YouTube kita juga ada juga ada di Spotify, ada di Twitter juga. Di Twitter juga kita suka update trivia gitu ya. Oke, dari gue Fadil cukup sekian. Terima kasih. Salam Sobat FPL.